Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Fauzi, mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada studi kasus kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang teknik pemodelan sistem informasi, di mana kita diberikan sebuah studi kasus tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan. Seperti perusahaan lainnya, perusahaan ini mempunyai beberapa kegiatan proses kegiatan itu diantaranya proses penyewaan, terus proses pembayaran, terus proses serah terima, dan terakhir proses laporan. Kita sudah disediakan di sini laporan dokumen pada sistem yang sudah berjalan, di mana dia ada surat perjanjian, ada kwitansi pelunasan, ada serah terima, bukti serah terima, ada laporan pendapatan. Biasanya ini per bulan, jadi sifatnya rekapitulasi, monthly report gitu. Oke, untuk studi kasus kali ini kita akan dihadapkan ke dalam sebuah bisnis case. Pertama, kesulitan dalam informasi sewa kendaraan karena belum ada laporan sewa kendaraan. Terus kesulitan mengetahui informasi pembayaran, kesulitan mengetahui pengembalian kendaraan, informasi pembatalan, informasi serah terima, inspection checklist, dan ketersediaan kendaraan. Pada studi kasus ini kita diminta untuk membuat sebuah sistem usulan sesuai dengan kebutuhan sistem studi kasus di atas. Kita akan membuat beberapa proses. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proses yang akan kita buat. 7 proses ini, pertama kita akan membuat sebuah tabel identifikasi sistem usulan. Tentunya kita akan membuat tabel dirincikan ya. Kemudian kita akan membuat sebuah use case diagram. Terus kita akan membuat activity diagram secara eksternal. Kemudian kita akan membuat sebuah sequence diagram dalam external view. Terus kita akan membuat package diagram yang isinya adalah worker dan business object. Kemudian kita akan membuat sebuah class diagram di mana di dalamnya itu ada worker, business object, association, dan generalization. Terakhir kita akan membuat sebuah activity diagram, tapi berbeda dengan yang soal external view. Kita akan membuat dalam internal view. Oke, langsung saja kita pada proses yang pertama. Kita akan membuat sebuah tabel identifikasi ya. Ini kita akan rincikan berdasarkan definisi permasalahan, penyebabnya, dan solusi apa sih yang diperlukan gitu. Pertama, untuk kesulitan mengetahui informasi sewa kendaraan, ini teridentifikasi belum adanya laporan sewa kendaraan. Maka di sini kita akan membuat sebuah sistem sewanya, sistem pendataan pelanggannya, sistem cetak bukti sewanya, terus sistem cetak laporan sewanya. Kemudian untuk case informasi pembayaran, ini teridentifikasi permasalahannya karena belum ada laporan pembayaran sewa. Maka kita akan membuat sistem pembayarannya, terus cetak bukti pembayarannya, terus sistem cetak laporan pembayaran sewanya. Kemudian untuk problem informasi pengembalian kendaraan, ini teridentifikasi belum adanya dokumen yang merekam atau mencatat pengembalian kendaraan dan belum ada laporan pengembalian kendaraan. Kita akan membuat sistem pengembalian kendaraannya seperti apa, sistem cetak bukti pengembalian seperti apa, dan laporannya seperti apa. Untuk informasi pembatalan juga belum ada
sistem informasi pembatalannya. Kita akan membuat sistem pembatalannya, sistem cetak, laporan pembatalan surat kendaraan. Selanjutnya untuk serah terimanya juga belum ada laporan serah terima inspection checklistnya, jadi belum ada reportnya. Jadi kita harus membuat sistem serah terima kendaraannya seperti apa, terus sistem cetak bukti serah terimanya, dan terakhir sistem laporannya untuk monthly report ke bagian manajer. Terakhir, ini kesulitan untuk informasi ketersediaan kendaraan. Ini karena belum adanya sebuah manajemen stok ya. Manajemen stok ini sangat penting untuk guna sebuah manajer dan perusahaan menentukan langkah ke depan untuk pengoperasian sistem sewa kendaraan ini. Terus yang terakhir, untuk langkah identifikasi ini kita akan membuat sebuah fitur sistem dari sistem bisnis sistem yang sudah kita buat. Di antaranya ini sistem sewa kendaraan, kita tentunya akan membuat sebuah entry sewa kendaraan. Kemudian sistem pendataan pelanggan, kita juga akan membuat entry data pelanggan. Kemudian kita akan membuat cetak buktinya. Untuk pembayaran sewa akan membuat entry pembayaran sewa kendaraan sampai laporannya, entry pengembalian sampai laporannya. Terus pembatalan sewa, entry pembatalan sampai laporannya, cetak serah terima sampai laporannya juga, terus manajemen stok sampai laporan stok kendaraan. Sampai langkah ini sistem identifikasi selesai. Terus kita akan lanjut untuk membuat sebuah use case diagram. Oke. Use case diagram merupakan sebuah model diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case ini bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Oke, kita langsung praktekkan ya. Kali ini kita akan membuat pemodelan dalam software aplikasi Astah ya. Ini software khusus untuk pembuatan diagram. Kita langsung buka saja. Oke, kita akan di sini saya sudah sediakan sebuah file yang sudah saya buat. Saya buka dulu. Oke. Nah, ini untuk bentuk sederhana pembuatan sebuah use case diagram ya, dimana kita di sini akan menemukan sebuah aktor. Ini aktor, terus kegiatan yang dilakukan ini, dan relasinya. Contoh untuk use case diagram ini, si staf admin mengentry data pelanggan, terus entry sewa kendaraan kepada pelanggan, terus untuk entry data kepada pelanggan, cetak bukti sewa harus dengan pelanggan juga, terus staf admin dengan pelanggan juga, entry pembayaran maksudnya dari staf admin dengan pelanggan juga, terus cetak bukti sewa kendaraan juga harus dengan pelanggan. Selanjutnya staf admin juga akan mengentry pengembalian kendaraan sesuai dengan identifikasi yang kita buat tadi, terus cetak bukti pengembalian kendaraan terhadap pelanggan, terus serah terima kendaraan dengan pelanggan. Selanjutnya cetak bukti serah terima kendaraan, entry pembatalan sampai
cetak bukti pembayaran sewa kendaraan. Selanjutnya untuk use case kedua, ini sistemnya laporan ya, laporan kepada manajer. Dari staf admin, dia akan membuat laporan setiap bulanan tentang sewa kendaraan, terus laporan pembayaran sewa kendaraan, cetak laporan pengembalian kendaraan kepada manajer, kemudian cetak laporan pembatalan sewa kendaraan kepada manajer, terakhir juga cetak laporan serah terima kendaraan. Untuk use case ketiga, di sini ada staf pengadaan barang. Staf pengadaan barang ini masuk ke tadi pembahasan tentang manajemen stok, inventory management stock. Pertama dia akan memberikan informasi tentang stok kendaraan kepada staf admin, karena ketika pelanggan akan menyewa sebuah kendaraan, tentunya staf admin harus mengecek stok kendaraannya terlebih dahulu. Dan di sini staf admin akan menghubungi si staf pengadaan barang, apakah barang yang akan disewa, kendaraan yang disewa sudah masih tersedia ataukah kosong dan sebagainya. Kemudian staf pengadaan kendaraan juga dia akan membuat laporan kondisi stok kendaraan kepada manajer, supaya manajer bisa membuat langkah ke depannya untuk strategi bisnis supaya stok kendaraan ini bisa berjalan sesuai dengan gimana seperti mestinya. Jadi untuk staf pengadaan barang ini ke staf admin terus ke manajer. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang activity diagram ya. Activity diagram, di mana activity diagram ini adalah sebuah bentuk visual atau sebuah aliran kerja ya, yang berisi aktivitas atau tindakan, bisa juga berisi sebuah pilihan, pengulangan. Dan dalam pemodelan sistem informasi ini, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam sebuah organisasi ya. Jadi diagram activity ini dia istilahnya pengelompokan sebuah aktivitas berdasarkan aktor. Ini sama seperti tadi use case, ini aktor namanya. Terus dia ada yang namanya swine line ya. Swine line itu adalah sebuah istilahnya seperti di blok-blok, dia ada tugasnya masing-masing gitu. Tugasnya masing-masing. Kita coba lihat activity diagram untuk pendataan pelanggan ya. Nah, ini ketika seorang pelanggan datang untuk melakukan sewa kendaraan, harus ada alur yang dilakukan. Nah, di sini kita butuh activity diagram. Nah, activity diagram ini yang bersifat eksternal, jadi hanya pihak luar juga bisa mengetahui. Gitu. Dimana ketika pelanggan datang, dia akan melakukan input data pelanggan, terus data pelanggannya ini diproses oleh si staf admin, terus si staf admin akan menyimpan data pelanggannya ke dalam sistem, kemudian sistem akan menyimpan data pelanggannya, selanjutnya akan mengirim konfirmasi penyimpanan data sudah tersimpan, dan terakhir staf admin yang mendatanya akan menerima sebuah konfirmasi penyimpanan data. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk lihat activity diagram laporan ya. Laporan ini aktornya
tentu staf admin dengan manajer, dimana pertama si staf admin akan melihat arsip pembayaran, seluruh data pembayaran misalkan dalam waktu sebulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Terus dia akan merekap datanya dalam kurun waktu periode yang ditentukan. Selanjutnya akan membuat laporan pembayaran dan menyerahkan kepada manajer. Manajer akan menerima laporan sewa tiap bulan atau per periode yang ditentukan. Pada intinya, untuk activity diagram secara external view ini adalah sebuah proses yang bisa dilihat oleh pihak eksternal ya. Pihak eksternal itu bisa dalam bentuk seorang klien atau seorang partner bisnis gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sequence diagram ya. Kita akan coba membuat melihat sequence diagram. Oke. Sequence diagram ini merupakan sebuah diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek. Pada simpelnya itu, sequence diagram ini adalah sebuah interaksi pada sebuah kegiatan ya. Interaksi pada sebuah kegiatan, misalkan kita ambil sequence diagram tentang cetak laporan pembatalan kendaraan. Yang akan dilakukan oleh staf admin ketika dia membuka sistem laporan pembatalan sewa. Ketika dia buka, dia akan menerima sebuah balasan, sebuah tampilan periode sewa kendaraan. Selanjutnya ketika dia memilih periode atau menginput periode, maka dia akan mendapat balasan tentang tampilan total pembatalan. Selanjutnya untuk ketika dia pilih cetak, dia akan melihat tampil total pembatalan. Nah, ini untuk sudah tercetak. Selanjutnya jika dia memilih pembatalan, maka akan tampil pesan batal. Kita coba cek yang lain. Ini untuk diagram cetak pembayaran sewa kendaraan. Ketika dia buka sistem, staf admin ini dia akan mendapat balasan tampilan kode sewa ya. Kemudian ketika input kendaraan, maka dia akan melihat list kendaraan. Selanjutnya apabila pilih simpan, akan tampil pesan simpan, dan cetak akan tampil kwitansi pembayaran. Bila batal, maka akan tampil pesan batal. Selanjutnya kita akan membahas tentang package diagram ya. Package diagram. Sebentar. Nah, untuk package diagram ini pada dasarnya adalah sebuah jenis pemodelan Unified Modeling Language yang digunakan untuk pengelompokan elemen-elemen dari use case dan class diagram. Masing-masing paket diberi nama yang sesuai dengan isinya dalam package diagram. Nah, untuk package diagram ini ada beberapa tipe ya, ada beberapa bentuk. Pertama ini adalah yang saya buka ini adalah sistem high levelnya, jadi dia tidak dirincikan tapi hanya sebatas ini package user interface, terus package dalam sistem bisnis, selanjutnya dalam sistem manajemen inventory. Jadi kita tidak diberi gambaran di dalamnya apa aja.
Terus selanjutnya, nah ini kelanjutan dari yang tadi. Untuk sesuai use case, dia package diagram pertama user interface ini sistemnya. Kemudian ini untuk peran admin entry sewa, entry data pelanggan, cetak bukti sewa kendaraan, entry pembayaran, dan lainnya itu masuk di package sistem bisnis sewa kendaraan. Terus untuk stok pengadaan itu cetak stok kendaraan, cetak laporan stok itu ada dalam manajemen inventory kendaraan. Yang terakhir ini ada package yang terakhir itu terdapat data apa aja sih di dalamnya gitu. Pertama, di sistem bisnis sewa kendaraan itu ada data pelanggan, ada nota, ada bukti serah terima, ada dokumen sewa, ada dokumen pembayaran, dokumen pembatalan, dan dokumen pengeluaran kendaraan. Untuk manajemen inventory stock itu ada dokumen data kendaraan, ada jenis kendaraan. Nah, apabila dirincikan untuk sebuah sequence diagram dan package diagram tadi, kita bisa membuat sebuah tabel. Pertama, ini adalah model kronologi urutan pertukaran informasi dengan pendekatan sequence diagram. Pertama itu kita akan dihadapkan kepada sistem bisnis sewa kendaraannya, terus input outputnya kendaraan. Nah, ini kita akan membuat sebuah sequence entry sewa kendaraan, sistem pembayaran sewa, sequence diagram entry sewa, dan selanjutnya. Kemudian sampai ke manajemen stok kendaraan, maka harus ada sequence diagram cek stok kendaraan dan cetak laporan kendaraan. Ini gambar yang tadi. Terus untuk pembuatan package diagram juga sama, kita bisa membuat sebuah identifikasi terlebih dahulu, dimana ini kita akan membuat sebuah model kelasnya worker atau business object. Pertama, untuk kebutuhan fungsi bisnis entry sewa, maka business object dokumen sewa kendaraan. Biasanya untuk worker ini adalah aktornya siapa, staf admin atau pelanggan atau manajer, dan bisnis objeknya. Bisnis objek itu adalah sebuah tujuannya apa sih gitu, tujuannya apa, biasanya dalam bentuk dokumen. Makanya di sini entry sewa, maka objeknya adalah dokumen sewa kendaraan. Kemudian entry pembayaran adalah bisnis objeknya adalah dokumen pembayaran. Terus untuk pengembalian kendaraan, dokumen pengembalian sewa kendaraan, pembatalan sewa kendaraan adalah dokumen, ada objeknya adalah dokumen pembatalan sewa kendaraan. Terus serah terima, tentunya serah terima kendaraan, dan terakhir cetak stok kendaraan itu dokumen inventory kendaraan sampai tipe jenis kendaraan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa the system ini tipe sistem high level struktur ini kita tidak bisa melihat ini di dalam package ini apa aja sih yang ada di dalamnya, kita nggak bisa lihat. Nah, makanya kita bisa membuat sebuah rancangan skenario dalam use case package diagram. Nah, ini terbagi 3. Pertama, user interface. User interface itu digunakan untuk dialog antar muka, jadi istilahnya sebuah sistem ya.
sistem, entah itu sistem penyewaan barang atau sistem penjualan spare part, sistem pembelian barang, pemesanan barang dan sebagainya, itu bisa dikategorikan kepada user interface. Selanjutnya, sistem penerimaan sewa kendaraan ini adalah sistem yang bertanggung jawab atas proses dan transaksi sewa kendaraan. Makanya di dalam sistem bisnis sewa kendaraan ini sangat banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh admin, karena fokus sebuah kegiatan sewa ini ya di package ini, di sewa penerimaan sewa kendaraan ataupun transaksinya ataupun sampai ke proses sewa kendaraan ini selesai. Selanjutnya, sistem manajemen stok ini bertanggung jawab atas pengadaan unit kendaraan sewa. Yang terakhir, kita akan membuat sebuah domain class di dalam sebuah package diagram ya. Pertama, user interface yang pasti. Kemudian di dalam sistem penerimaan sewa kendaraan ini ada domain class apa aja sih? Pertama ada pelanggan, nota dan sebagainya sesuai yang tadi sebutkan. Kemudian sistem manajemen stok inventory itu ada dokumen inventory, data kendaraan dan jenis kendaraan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelas diagram. Oke. Nah, untuk kelas diagram ini adalah sebuah model UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain serta dimasukkan dalam atribut dan operasi. Jadi intinya untuk kelas diagram ini adalah pertukaran informasi ya antar worker, aktor ataupun bisnis objek. Untuk pembuatan kelas diagram ini kita gampangnya kita harus membuat sebuah identifikasi terlebih dahulu ya terhadap worker, bisnis objek dan asosiasinya serta generalisasinya seperti apa. Pertama, untuk dalam sistem sewa ya, dalam sistem sewa tentunya di sini aktornya adalah si staff admin. Worker itu aktivitasnya entry input sewa, input data pelanggan, bisnis objeknya dokumen sewa, data pelanggan dan sebagainya. Nah, kita akan coba lihat untuk kelas diagramnya. Nah, di sini ketika si staf admin entry sewa, maka dokumen objeknya adalah dokumen sewa kendaraan. Nah, ketika melakukan sewa, maka si peran dari pencetakan bukti pembayaran juga dia akan berhubungan dengan data sewa kendaraan, karena tidak mungkin ada cetak bukti pembayaran kalau tidak ada data sewa kendaraan. Selanjutnya, entry data pelanggan masuk ke data pelanggan. Tadi juga dari entry sewa kendaraan harus ada data pelanggan. Kenapa? Karena ketika kita input entry sewa kendaraan, kita butuh data pelanggan untuk identitas pemakai kendaraan tersebut. Jadi entry kendaraan dengan entry data pelanggan ini berelasi pada objek data pelanggan. Selanjutnya, cetak bukti pembayaran ini berhubungan dengan dokumen sewa kendaraan tadi di awal. Kemudian ini berelasi dengan dokumen pembayaran sewa kendaraan, karena setelah untuk cetak bukti pembayaran kita harus melihat dokumen pembayaran sewa kendaraan. Selanjutnya, cetak bukti serah terima juga harus lihat dokumen pembayaran dulu, terus
baru cetak lapor, dan bisa menjadi salah satu syarat membuat pencetakan laporan pendapatan. Selanjutnya cetak laporan pembatalan, dia juga harus ada di dalam dokumen pembatalan. Cetak pembatalan sewa, laporan pembatalan. Terus selanjutnya cetak bukti pengembalian kendaraan, dia ada dokumen laporan pengembalian. Terus laporan pengembalian juga ada di dokumen laporan kembalian. Jadi istilahnya setiap worker dan objek dia ada yang berelasi, saling bertukar informasi. Selanjutnya untuk sistem manajemen inventory, ini ada peran dari staf admin. Ketika dia mencetak inventory kendaraan, maka objeknya adalah data kendaraan. Jadi ini cek, misal jumlah kendaraan ada 20, maka data kendaraan yang keluar adalah 20. Nah, untuk relasi dengan laporan kendaraan juga sama. Ini ketika laporan inventory-nya keluar juga dalam bentuk data kendaraan. Bedanya ini adalah biasanya hanya untuk pengecekan biasa, laporan biasa. Kalau untuk laporan ini biasanya rekapitulasi per bulan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan activity diagram lagi, tetapi ini secara internal view ya. Tadi di awal kita bahas bahwa external view itu adalah sebuah proses activity diagram yang juga bisa dilihat oleh pihak eksternal, dalam arti klien atau sebuah partner bisnis istilahnya. Nah, kalau untuk UML activity diagram internal ini, dia hanya pihak internal saja yang mengetahui. Jadi untuk eksternal, klien, partner bisnis itu tidak perlu mengetahui tentang proses internal ini. Gitu. Seperti biasa, kita identifikasi dulu kebutuhannya supaya kita gampang untuk membuat sebuah diagramnya. Nah, di sini untuk sewa kendaraan, bisnis objeknya tentu data sewa kendaraan. Di sini untuk proses awal diagramnya, kita mulai dari input, terus cek apabila ada harus seperti apa, dan apabila tidak ada harus seperti apa. Kita coba lihat entry sewa kendaraannya. Activity entry sewa kendaraan. Sewa kendaraan. Nih, di dalam activity diagram secara internal ini, tentunya dia harus ada istilahnya pemicu ya, pemicu di dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, di sini biasanya untuk sewa kendaraan ini signal receive-nya, pemicunya atau triggernya, dia adalah adanya sebuah penyewaan kendaraan. Nah, maka kegiatan yang dilakukan secara internal ini pertama adalah menginput sewa kendaraannya, terus mengecek data sewa kendaraannya. Nah, di sini ada sebuah decision atau percabangan, bila mana dia datanya sudah ada atau sudah pernah terekam di sistem database, maka sistem harus menampilkan menampilkan pesan bahwa data tersebut sudah ada. Dan apabila
eh, hasil pengecekan tidak ada data, maka lanjut ke penyimpanan data sewa kendaraan. Nah, selanjutnya untuk penginputan data pelanggan juga hampir sama ya. Penginputan data pelanggan di sini ada triggernya karena ada pelanggan, terus input data pelanggan, terus sistemnya harus cek data pelanggan. Bila ada data pelanggan ya akan otomatis muncul pesan di sistem bahwa data tersebut sudah ada. Bila belum ada data maka lanjut ke sistem data simpan data pelanggan. Kemudian untuk laporan sewa kendaraan, trigger pemicunya itu pasti ada permintaan laporan dari manajer. Biasanya laporan sewa pertama si staf admin itu akan menginput periode laporan di sistem, kemudian mengecek data sewa kendaraannya. Bila ada maka akan mengambil data sewa kendaraan, terus mengambil semua data pelanggan. Terakhir adalah mencetak semua yang telah diambil dari data pelanggan dalam bentuk data sewa kendaraan. Apabila tidak ada data yang tersimpan maka akan muncul pesan data sewa kendaraan tidak ada. Selanjutnya untuk inventory manajemen juga flow-nya hampir sama ya. Dia trigger pemicunya pasti ada permintaan laporan dari manajer tentang inventory kendaraan. Pertama akan langsung mengecek inventory. Apabila ada maka akan mengambil data kendaraan yang tersedia, terus cetak data kendaraannya, data sewa kendaraannya. Terakhir bila tidak ada maka akan muncul pesan bahwa data kendaraan tidak ada. Selanjutnya untuk cetak bukti laporan juga sama, pasti triggernya itu permintaan bukti pembayaran ya dari customer, biasanya dari pelanggan. Maka staf admin akan menginput data pembayaran, terus mengecek datanya. Kalau ada maka akan menampilkan jumlah sewanya, terus ambil data pelanggannya, terus cetak bukti pembayaran sewa kendaraannya. Kalau tidak ada maka akan tampilkan data pembayaran sewa kendaraan. Akan tampil data pembayarannya sewa kendaraan tidak ada. Jadi nanti akan muncul bahwa datanya tidak ada. Gitu. Yang selanjutnya itu laporan pembayaran sewa kendaraan. Triggernya juga sama. Ada permintaan laporan pembayaran sewa. Seperti biasa, maka input periode, terus cek data pembayaran. Selanjutnya kalau ada maka lihat totalnya, ambil total dan datanya, terus cetak laporan. Kalau misalkan tidak ada maka tampil pesan tidak ada. Yang terakhir adalah laporan pendapatan. Laporan pendapatan ini biasanya monthly ya, monthly dari manajer ada permintaan laporan pendapatan, maka biasa input periodenya, terus cek data pembayaran dari seluruh sewa kendaraan dalam periode tertentu. Nah, kalau ada maka tinggal ambil data pembayaran sewanya, terus ambil data pelanggannya dan menampilkan total pendapatannya. Kalau tidak ada berarti tampil data pembayaran tidak ada. Nah, tentunya sistem ini tidak perlu diketahui oleh pihak eksternal ya, karena ini biasanya memang hanya pihak internal aja yang melakukan dan yang tahu gitu. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau bahkan mungkin kesalahan, karena kita sama-sama belajar.
dimohon untuk kritik dan sarannya ya. Terima kasih.